Jadi oke, ini hari kita akan masuk di bab 7 yaitu relativitas. Relativitas khusus ya. Nah, relativitas khusus ini diprakarsai oleh Einstein. Albert Einstein ya yang memprakarsai ini ya. Nah, Albert Einstein itu menyatakan bahwa semua benda yang ada di permukaan bumi itu memiliki energi. Dan energinya itu dinamakan dengan energi diam, yaitu N0 itu sama dengan M0 dikalikan C kuadrat. Nah, kemudian sekarang sebelum kita lanjut ke relativistiknya, kita lihat dulu untuk yang mekanika klasik ya. Mekanika klasik. Nah, di dalam mekanika klasik, misalnya kita ada di suatu kendaraan yang sedang bergerak. Ya, ada di satu kendaraan yang sedang bergerak dengan kecepatan misalnya 10 meter per sekon. Kemudian kita melemparkan sesuatu bergerak dengan kecepatan 5 meter per sekon ini terhadap bumi ya atau terhadap orang yang ada di sini. Jadi sebutlah ini adalah benda A, lalu yang ini adalah benda B. Jadi menurut A, VA, sebutlah ini adalah C, VAC itu sama dengan 10 meter per sekon. Menurut A, B itu adalah bergerak dengan kecepatan 5 meter per sekon. Jadi VBA ini bergerak dengan kecepatan 5 meter per sekon. Sekarang, kalau C yang melihat benda B itu, apakah dia bergerak dengan 5 meter per sekon, ataukah dia bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon, atau dia bergerak lebih cepat dibandingkan 5 dan 10 ini? Kira-kira bagaimana? Kalau kita yang mengamati ini, kira-kira bagaimana pergerakan bendanya ini? Halo? Atau misalnya begini, ini ada dua orang, ya. Anggaplah ini adalah A, lalu ini adalah B. Kemudian ada orang yang diam ini. Kita diam ini di sini. Dia bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon, kemudian ini bergerak dengan kecepatan 5 meter per sekon menurut C. Jadi di sini adalah VBC, yang ini adalah VAC menurut C. Nah sekarang menurut A, B ini apakah bergerak dengan kecepatan 5 meter per sekon atau 10 meter per sekon atau lebih besar daripada 10 dan 5? Menurut B, apakah A ini bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon atau 5 meter per sekon atau lebih besar? Halo? Lebih besar, Bu. Lebih besar. Jadi menurut B ini, seolah-olah si A ini bergerak, jadi ini VBC, VBA ya, ini sama aja dengan VAB, ini akan sama dengan 5 meter per sekon ditambah dengan 10 meter per sekon. Jadi ini sama dengan 15 meter per sekon. Ini sama. Menurut C, VBC ini akan bergerak dengan kecepatan VBA ditambah dengan VAC. Ini sama dengan 5 meter per sekon ditambah dengan 10 meter per sekon sama dengan 15 meter per sekon. Nah, ini hanya berlaku di mekanika klasik. Tetapi jika kecepatan daripada benda itu mendekati kecepatan cahaya, jadi jika C mendekati kecepatan cahaya, V mendekati kecepatan cahaya, V mendekati kecepatan cahaya, mendekati C. Nah, perlu kita ingat bahwa tidak ada satu benda pun yang berada di muka bumi ini yang diciptakan oleh Tuhan Allah atau yang direkayasa oleh manusia itu bisa bergerak menyamai ciptaan Tuhan. Artinya menyamai kecepatan cahaya. Jadi benda yang diciptakan oleh Tuhan yang bergerak paling cepat itu adalah cahaya. Langsung sampai kemana-mana tanpa ada jeda waktu, di mana semua bisa ditembus. Begitu matahari bersinar, maka seluruh bagian bumi itu yang terkena matahari itu akan mengalami terang. Nah, manusia tidak akan bisa menciptakan benda yang bisa bergerak sama dengan kecepatan cahaya, apalagi melewati kecepatan cahaya. Jadi ciptaan itu tidak bisa menciptakan sesuatu yang melewati dari si pencipta yang menciptakan manusia itu atau yang menciptakan ciptaan itu, ya.
Oke, seperti itu. Tidak akan bisa melewati. Ya. Nah, yang bisa bergerak melewati kecepatan cahaya itu siapa? Adakah yang bisa bergerak melewati kecepatan cahaya? Ada satu yang bisa bergerak melewati kecepatan cahaya. Minimal menyamai kecepatan cahaya, yaitu siapa? Halo? Siapa yang bisa? Ya hanya Tuhan saja yang menciptakan cahaya itu sendiri. Makanya Tuhan itu ada di mana-mana. Jadi sehebat apapun manusia itu tidak ada apa-apanya dibandingkan ciptaannya Tuhan. Ya, dibandingkan si pencipta itu sendiri. Kita tidak akan bisa menyelami pikirannya Tuhan. Ya, hanya Tuhan yang bisa bergerak melewati kecepatan cahaya. Karena Dia yang menciptakan cahaya itu sendiri. Oke? Ingat ya, tidak ada benda di muka bumi ini yang bisa bergerak melewati kecepatan cahaya, apalagi melewati sama aja dengan kecepatan cahaya itu tidak akan bisa. Ya, nah sekarang jadi disinilah lalu Einstein itu mulai merumuskan bagaimana caranya kalau ada suatu benda ini misalnya bergerak VA ini bergerak dengan kecepatan 0,6 c, kemudian ada pesawat B yang bergerak ini VB ini bergerak dengan kecepatan misalnya 0,8 c. Ini 0,6 C itu adalah menurut pengamat yang ada di bumi, ya. Ini menurut pengamat yang ada di bumi. Jadi kalau A ini melihat B atau B melihat A, maka VAB ini akan sama dengan VBA, ini akan sama dengan VA ditambah dengan VB dibagi dengan 1 ditambah VA dikalikan dengan VB per C kuadrat. Berarti VAB sama dengan VBA, ini akan sama dengan 0,6C ditambah 0,8C, ini dibagi 1 ditambah dengan 0,6C dikalikan 0,8C, ini kita bagi C kuadrat. Maka akan sama dengan 1,4C dibagi 1,48. Hasilnya ini akan 0, bla 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 C. Ya, nanti kamu cari sendiri. Hanya mendekati kecepatan cahaya, tidak bisa sama ataupun melewatinya, ya. Oke, itu seperti itu ya. Di misalnya lagi ada suatu benda yang bergerak, ya misalnya ada di dalam sini ya. Ini orang berada pada tempat yang sedang bergerak dengan kecepatan misalnya 0,7 c. Lalu orang ini melemparkan benda B yang bergerak dengan kecepatan 0,6 c. Sebut ini B, ini adalah A. Lalu menurut orang yang di bumi, jadi yang ini adalah VAC-nya itu sama dengan 0,7 C, kemudian VB menurut A itu adalah 0,6 C, maka ini C-nya adalah orang yang ada di bumi, maka VB menurut C ini juga akan sama dengan VBA ditambah dengan VAC dibagi 1 ditambah VBA dikalikan dengan VAC dibagi dengan C kuadrat. Sama seperti itu. Selanjutnya, Einstein itu menetapkan sebuah tetapan relativitas, di mana tetapan relativitasnya itu dinamakan dengan gamma yang Einstein rumuskan menjadi 1 dibagi dengan akar 1 dikurang dengan V kuadrat per C kuadrat. Ini adalah tetapannya Einstein. Nah, tetapan Einstein ini itu berasal dari postulat kembarnya. Jadi waktu itu Einstein itu membuat suatu postulat, jadi ada orang kembar seperti ini. Anggaplah ini adalah Heru dengan Heri gitu ya. Heru dengan Heri ya, ini HU, ini HE gitu ya. Heru dengan Heri. Nah, Heru dengan Heri pada tahun 2021 itu menuju ke puncak bukit yang paling tinggi di Kota Makassar. Nah, kemudian si Heri ini tiba-tiba dia harus menaiki pesawat ruang angkasa di mana pesawat ini bergerak mendekati kecepatan cahaya, ya, mendekati kecepatan cahaya. Nah, setelah beberapa waktu kemudian dia kembali. Jadi pada tahun 2030 menurut Heru, si Herunya ini sudah mulai loyo-loyo gitu ya. Tetapi si ini kembali ya, si Herinya kembali itu dia masih dalam keadaan segar bugar. Nah, ini artinya apa? Lamanya Heri pergi menurut Heri itu tidak sama dengan lamanya Heri pergi menurut Heru. Atau lamanya Heru
selama Harry pergi. Seperti itu ya, tidak sama. Jadi selang waktu untuk 1 hari di bumi itu lebih besar dibandingkan, bukan lebih besar, tetapi lebih cepat. Ya, di bumi ya itu lebih cepat atau lebih kecil, 1 harinya di bumi itu lebih kecil dibandingkan 1 hari di ruang angkasa. Kalau orang ada di ruang angkasa, ini dia menaiki pesawat ya. Di dalam pesawat yang bergerak mendekati kecepatan cahaya. V-nya mendekati kecepatan cahaya. Jadi selang waktunya untuk 1 tahun di ruang angkasa yang bergerak dalam suatu pesawat yang bergerak dengan mendekati kecepatan cahaya itu jauh lebih lama dibandingkan 1 harinya, 1 tahunnya di bumi. Sama aja yang Tuhan Allah bilang itu di dalam firman Tuhan bahwa 1000 hari di bumi itu seperti satu harinya menurut Tuhan gitu ya. Nah, anggaplah seperti itu, gitu, seperti itu. Jadi makanya pada saat kembali ini ya, pada saat si Harry kembali, itu Harry juga kaget. Kenapa? Melihat si Harry ini kok sudah mulai loyo gitu loh ya, atau sudah mulai tumbuh rambut putihnya atau gimana gitu ya. Nah, ditetapkanlah tetapan relativitas. Oke, tetapan relativitas ini. Kira-kira nih, ini kan V-nya ini kan mendekati kecepatan cahaya. Kira-kira gamma yang dibagi dengan 1 dibagi dengan akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat dibandingkan dengan angka 1, itu hasilnya lebih besar atau lebih kecil daripada 1. V kuadrat per C kuadrat pasti lebih kecil daripada 1. 1 dikurangi sesuatu yang lebih kecil daripada 1, hasilnya bagaimana? Lebih besar atau lebih kecil daripada 1? Halo? Lebih kecil. Hasilnya akan lebih kecil daripada 1. Nah, sekarang sesuatu yang dibagi lebih kecil daripada 1, hasilnya akan lebih besar atau lebih kecil dari 1? Ini ya, kita ingat bahwa akar dari 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat itu lebih kecil daripada 1. Nah, kalau 1 ini dibagi sesuatu yang lebih kecil daripada 1, hasilnya akan lebih besar atau lebih kecil daripada 1? Contohnya gampangnya gini, lebih besar. Oke, 1 dibagi 0,8, ini pasti lebih besar daripada 1. 1 dibagi 0,6, ini juga akan lebih besar daripada 1. Jadi ingat, nilai daripada gamma ini lebih besar daripada 1. Ya. Jadi gamma itu lebih besar daripada 1. Ingat ini, ingat, tanamkan baik-baik di ingatannya kita. Gitu ya. Nah sekarang, lalu Lorentz itu meneliti benda ya dengan menggunakan, lalu hasil penelitiannya itu dinamakan dengan transformasi Lorentz. Nah, nanti kalian pelajari secara sendiri. Ibu akan intinya saja ya, intinya saja. Pada saat benda ini diam, dia memiliki panjang L0. Nah, sebelum Ibu menjelaskan lagi lebih lanjut, Ibu mau tanya. Pada saat pesawat berada di landasan, kamu lihat, perkirakan bisa melihat kira-kira panjangnya seperti apa? Bisa ya? Sekarang pada saat itu sudah terbang, kita melihat pesawat itu menjadi lebih besar atau lebih kecil kelihatannya? Lebih kecil atau lebih besar? Lebih kecil. Lebih kecil. Kalau begitu panjangnya pesawat yang ada di ruang angkasa itu menjadi lebih pendek atau lebih besar atau lebih panjang daripada pada saat dia belum bergerak? Pesawatnya menjadi lebih kecil, terus panjangnya menurut kasat mata kita yang kita lihat gitu loh. Itu menjadi lebih pendek atau lebih panjang dibandingkan pada saat pesawat itu diam? Lebih pendek. Lebih pendek, iya. Kalau lebih kecil pasti otomatis seluruh ukurannya menjadi lebih pendek. Jadi pada saat dia bergerak dengan kecepatan yang mendekati kecepatan cahaya, maka panjangnya menjadi lebih kecil dibandingkan dengan panjang
diamnya, di mana V-nya ini mendekati kecepatan cahaya. Nah, panjang ini kita namakan dengan panjang relativistik. Jadi ingat, L lebih kecil daripada L0, gamma lebih besar daripada 1. Sekarang supaya L lebih kecil daripada L0, kita bandingkan dengan L0, kira-kira ini L0-nya kita kalikan dengan gamma atau dibagi dengan gamma, supaya L-nya ini menjadi lebih kecil daripada L0. L0 ini kita kali gamma atau kita bagi dengan gamma supaya L-nya menjadi lebih kecil daripada L0. Agar L menjadi lebih kecil daripada L0, maka L0 akan sama dengan L0 dikali gamma atau dibagi gamma. Dibagi gamma, Bu. Dibagi dengan gamma karena gamma nilainya lebih besar daripada 1. Sesuatu yang lebih besar daripada 1 dibagikan kepada sesuatu maka akan menjadi lebih kecil. Ingat ya. Seperti ini. Nah, kemudian berikutnya itu ada pemekaran massa. Massa benda pada saat diam. Jadi ada sebuah benda, ini ya bendanya ini pada masa saat diam. Saat diamnya itu memiliki massa M0 atau ini namanya massa diamnya. Kemudian pada saat dia bergerak dengan kecepatan V yang mendekati kecepatan cahaya, maka massanya menjadi massa relativistik. Di mana massa relativistik ini menjadi lebih berat dibandingkan dengan massa diamnya. Gamma lebih besar 1. Kalau begitu, massa benda dibandingkan dengan massa diamnya, itu dikalikan dengan gamma atau dibagi dengan gamma? Dikali gamma. Dikali dengan gamma supaya lebih besar karena apa? Karena gamma itu lebih besar daripada 1. Nah, kemudian tadi itu, yang ini ya. Ini ada sebuah bandul yang berayun di dalam di permukaan bumi. Ini dia berayun dengan periodenya itu adalah delta T ya, periodenya sama dengan delta T. Kemudian ayunan ini dibawa kepada atau dimasukkan ke dalam suatu pesawat yang bergerak dengan kecepatan V mendekati kecepatan cahaya. Maka ini delta T0 ya. T0 sama ini, periodenya itu delta T0. Nah, sekarang ini menjadi delta T ini periodenya ya. Periodenya. Tadi kan dikatakan bahwa 1 hari di bumi dengan 1 harinya di pesawat yang bergerak mendekati kecepatan cahaya itu kan lebih lama. Berarti logikanya ke sini untuk periode waktu yang dibutuhkan untuk 1 kali ayunan, jika ada di bumi dengan waktu yang diperlukan untuk 1 kali ayunan di pesawat yang sedang bergerak mendekati kecepatan cahaya, maka akan lebih panjang atau lebih pendek? Selisih waktunya ini, periodenya. Akan menjadi apa? Delta T ini akan menjadi lebih besar daripada delta T0. Gamma lebih besar daripada 1. Kalau begitu hubungan antara delta T dengan delta T0-nya ini kita kira-kira kita kali gamma atau kita bagi gamma? Kali gamma. Dikali dengan gamma. Oke ya delta T-nya. Nah, sekarang yang berikutnya, umur tadi ya, berkaitan dengan umur. Ini orang yang ada di bumi itu memiliki memiliki umur T0. Kemudian kalau orang ini bergerak dengan menggunakan pesawat, dibandingkan dengan yang bergerak menggunakan pesawat yang bergerak mendekati kecepatan cahaya, di sini adalah T-nya. Nah, T di sini itu lebih besar atau lebih kecil dibandingkan T diamnya? 1 tahunnya di pesawat ruang angkasa itu lebih besar dibandingkan dengan 1 tahunnya orang yang ada di bumi. Kalau begitu umur orang yang ada di ruang angkasa menjadi lebih pendek dibandingkan dengan umur lebih pendeknya. Ini maksudnya lebih muda dibandingkan dengan umur orang yang ada di bumi. Ya, jadi T-nya di sini itu lebih kecil daripada T0, di mana gamma lebih besar daripada 1. Maka sekarang T-nya dibandingkan dengan T0 itu menjadi dikalikan dengan gamma atau dibagi gamma supaya dia lebih kecil umur relativistiknya. Dibagi dengan gamma ya. Hati-hati untuk yang di umur dengan selang waktu ya ini ya. Ya, seperti itu. Nah, sekarang contohnya. Contohnya misalnya yang dikontraksi panjang dulu ya. Dikontraksi panjang. Sesuatu yang diam ini, batang yang diam itu memiliki panjang misalnya 100 meter. Kemudian
Kemudian benda ini bergerak dengan kecepatan V yang sama dengan 0,8 C. Maka ditanyakan berapakah ini L0 ya, panjang diam, panjang relativistiknya, kemudian penyusutan daripada panjangnya ini sama dengan berapa persen, seperti itu. Nah sekarang untuk mencari L, kita harus tahu gamma dulu. Lebih baik kamu cari gamma dulu. Di mana gamma sama dengan 1 per akar, 1 dikurangi apa? V kuadrat per C kuadrat ya. Sama dengan 1 dibagi dengan akar dari 1 dikurangi dengan V-nya berapa? 0,8 C, pangkat 2 dibagi dengan C kuadrat. Berarti sama dengan 1 dibagi dengan akar, 1 dikurangi berapa? 0,64. 0,64. Berarti gamanya sekarang sama dengan 1 per akar berapa? 1 dikurang 0,64? 0,36. 0,36. 1 dibagi 0, akar 0,36 sama dengan 1 dibagi? 1 dibagi 0,6. 0,6. Kalau kita buat pecahan biasa menjadi 10 per 6 atau sama dengan 5 per 3 ya. Nah tadi L itu lebih kecil daripada L0. Gamma lebih besar 1. Berarti L tadi sama dengan apa? L0 kita bagi dengan gamma kan? Ya, berarti sama dengan 100 meter dibagi dengan 5 per 3. Sama dengan berapa? 100 meter dikalikan 3 per 5. Berarti sama dengan 60 meter ya. Nah, delta L-nya itu berarti sama dengan L0 dikurangi dengan L. Jadi sama dengan 100 meter kita kurangi dengan 60 meter. Maka sama dengan 40 meter. Nah, kalau kita mau mencari dalam persen, maka ini sama dengan 40 meter, kita bagi dengan L0, kita kalikan dengan 100%. Kebetulan L0-nya 100. 40 meter dibagi dengan 100 meter, kita kali 100%, maka dia akan mengalami penyusutan sebesar 40%. Ya. Nah, kemudian sekarang ada suatu benda, pada diamnya dia memiliki massa misalnya 200 kg. Kemudian dia bergerak dengan kecepatan V 0,6 C. Yang ditanya adalah perubahan energi daripada benda itu sama dengan berapa joule gitu ya. Nah, ini berarti massa diam yaitu M0. V-nya sama dengan 0,6 C. Untuk mencari delta E itu kita harus mencari E-nya sama dengan berapa. Kamu ingat bahwa N0 sama dengan apa? M0 C kuadrat. Kemudian E itu berarti sama dengan MC kuadrat ya. Nah, kita cari gamma lagi nih. Gamma sama dengan apa? 1 dibagi akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat ya. Berarti 1 dibagi dengan akar dari 1 dikurangi dengan C kuadratnya berapa? 0,6 C ini dipangkatkan 2 dibagi C kuadrat. Berarti gamma sama dengan berapa? 1 dibagi akar? Halo? 1 dikurang 0,36. Oke, thank you ya. Berarti sama dengan 1 dibagi 0,64 ya, atau sama dengan 1 per 0,8 ya, atau sama dengan 10 per 5. Per 8 ya, 10 per 8. Berarti sama dengan 5 per 4 itu gammanya. Nah, M itu kan sama dengan M0 dikalikan dengan gamma kan? Berarti sama dengan 200 kg dikalikan dengan gamma adalah 5 per 4. Berarti sama dengan berapa? 250 kg. Nah, delta E itu sama aja dengan E dikurangi dengan E0. Berarti sama dengan MC kuadrat dikurangi dengan M0C kuadrat. Atau sama dengan C kuadrat dikalikan M dikurangi dengan M0. C itu adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, ini dipangkatkan 2, ya, dikalikan dengan 250 kg dikurangi dengan 200 kg. Maka ini sama dengan 9, 10 pangkat 16 meter kuadrat per sekon kuadrat dikalikan dengan 50 kg.
D sama dengan 450 kali 10 pangkat 16, ini dalam joule ya, atau sama dengan 4,5 kali 10 pangkat 18 joule. Oke, bisa dimengerti di sini? Bisa, Bu. Ya, sekarang misalnya lagi satu contoh soal lagi untuk yang apa namanya? Orang kembar tadi. Ya, si orang kembar tadi. Si orang kembar. Ya, waktunya mau habis nih ya. Waktunya mau habis. Oke, atau sudah habis ya? Ibu punya jam ya? Ya, oke ya. Nah, ini pada saat ini berumur 40 tahun. Ini kembar ya. Si A dan B itu adalah kembar. Kembar ya. Kemudian B pergi ke ruang angkasa dengan kecepatan 0,8 C. Pergi. Pada saat B kembali, ini B kembali, menurut B, dia pergi selama 20 tahun. Berarti B berumur berapa? Pada saat B merasa pergi baru 20 tahun. Sekarang yang ditanyakan adalah umur A. Sekarang. Sama dengan berapa? Umur A bukan sama dengan 60 tahun, tidak. Tapi dia akan lebih tua. Ya, akan lebih tua. Nah, bagaimana caranya? Kita cari gamma dulu lagi ya. Gamma sama dengan berapa? 1 dibagi akar dari 1 kurang C kuadrat per C kuadrat sama dengan 1 dibagi akar dari 1 dikurangi 0,64 ya, atau sama dengan 1 dibagi 0,6 atau sama dengan 5/3. Jadi kita cari delta T0-nya tuh ya. Delta T, ingat, delta T itu lebih besar dibandingkan dengan delta T0 ya. Itu kalau delta T-nya ya. Nah, sekarang kita mau cari ini ya. Tunggu terbalik nih. Kalau masalah umur di sini, ini kan dia baru pergi selama 20 tahun. Berarti orang yang ada di bumi ini merasa B-nya itu sudah lebih perginya ya. Jadi kepergian daripada ini lamanya dia pergi ya, lamanya dia pergi untuk T-nya ini berarti ini sudah lebih besar dibandingkan dengan T0-nya, sorry. T lebih besar daripada T0, berarti sorry, salah. Ibu salah di sini. Lebih kecil daripada T0 ya. Jadi T0-nya ini akan lebih besar daripada T. Anggaplah sekarang umur B-nya, bukan anggap B-nya sekarang kan sama dengan 40 tahun ditambah dengan 20 tahun kan? Ya kan? Berarti 60 tahun. Nah, berarti umurnya daripada orang yang ada di bumi, ini T0-nya sekarang berarti sama dengan berapa? T kita kalikan dengan gamma, yaitu sama dengan 60 tahun kita kalikan dengan 5/3. Berarti ini sudah berumur 80 tahun. Ya, seperti itu. Ya, oke. Sampai di sini dulu penjelasannya. Ada yang tadi tidak masuk, sekarang sudah bergabung? Bu. Apa? Miranda, Bu. Miranda sudah bergabung. Kenapa terlambat, Miranda? Jaringan bermasalah, Bu. Oke, Bos. Danube, Miranda. Kemudian Karinina ya. Karin, sorry. Karin apakah sudah ada? Sama Felicia Clea. Felicia Clea ada, Bu. Siapa? Clea. Felicia Clea, Bu. Iya, Bu. Oke. Karin ya? Gak ada. Kenapa, ada yang tahu Karin? Oke, ya kalau nggak ada, udah seperti ini. Ibu tidak kasih PR untuk hari ini. Nggak ada PR, jadi Ibu akan stop share sekarang. Nanti kalian bisa memutar kembali videonya ya, untuk mencatat ini semua. Oke, see you ya. Tuhan berkati. Ibu akan convert dulu ya.